Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah Allah berikan nafas kehidupan. Karena itu saya harus bersemangat mengikuti kegiatan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kang Zikri, Allah Subhanahu wa taala, Ibu dan Bapak. Sebenarnya sih kalau kita bicara soal bullying, ibu-ibu dan bapak yang punya anak TK, belum ada anak yang bullying di TK gitu Bapak ya. Jadi nggak usah wajahnya nggak usah langsung kusut dulu gitu Bapak Ibu ya. Karena memang anak TK, kalau tadi kita lihat adegan jambak-jambakan rambut itu kan bukan bullying gitu Bapak Ibu ya, tapi lebih kepada kita yang melihatnya. Allah menakdirkan bahwa ada hal yang harus kita benahi ke anak kita gitu Bapak Ibu ya. Bisa jadi begini Kang Zikri, anak yang tadi baru turun habis pementasan, kemudian disambut sama temannya, terus ada adegan jambak-jambakan rambut gitu Bapak Ibu ya. Nggak usah khawatir, ya Allah terjadi bullying di Al-Falah gitu, enggak gitu Bapak ya. Jadi itu hanya mungkin kalau saya melihatnya di prinsip pengasuhan itu, setiap ada anak 0 sampai 7 tahun, kalau dia berbuat salah berarti dia normal gitu Bapak Ibu ya. Kalau dia turun dari panggung terus kemudian dia dada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti nggak normal gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi dia turun, dia teriak-teriak, temannya lagi nggak siap, kemudian temannya marah, berarti normal Bapak Ibu ya. Nah tugas kita adalah menunjukkan yang solehah itu seperti apa, yang soleh itu seperti apa gitu Bapak Ibu ya. Menunjukkan bagaimana menyambut teman dalam keadaan emosi yang lagi tegang gitu ya Bapak, seperti yang menyambutnya, itu tugas kita. Jadi Kang Zikri, kalau kita bicara soal anak-anak PAUD dan TK ini, satu hal yang perlu kita antisipasi adalah kalau seperti Kang Zikri sebutkan tadi itu, kalau ini terjadi terus menerus secara ilmu karakternya hampir lebih dari 21 kali atau 30 kali, memang nanti ketika di usia 8 tahun ke atas dia akan permanen menjadi pelaku bully itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau di TK sih nggak ada sebenarnya, tapi yang menjadi ada itu nanti ketika dia umur, semuanya tumbuh kembangnya menjadi mapan gitu Kang Zikri. Umur 8, umur 9 tahun itu menjadi mapan semuanya, baik emosionalnya, baik spiritualnya. Maka kalau saya menyebutkan kepada Bapak dan Ibu, sebenarnya dalam proses tarbiyatul aulad kita ini, pendidikan anak dalam Islam itu, yang paling hebat itu sepanjang hidup anak-anak kita adanya justru di usia 0 sampai 7 tahun gitu Bapak Ibu ya. Jadi harusnya seriusnya mengurus anak di usia 0 sampai 7 tahun. Makanya tadi saya diskusi dengan Kang Zikri, harusnya memang guru-guru terbaik itu, kalau boleh saya membandingkan Bapak dan Ibu, guru terbaik itu harusnya ada di PAUD dan TK kalau dibandingkan SD, SMP dan SMA. Karena Allah memberikan potensi terbaik itu adanya di usia 0 sampai 7 tahun. Saya mau mengatakan gini Bapak dan Ibu, bukan potensi terbaik itu bukan tidak ada lagi di umur 8 tahun ke atas, tapi terbaiknya ada di usia 0 sampai 7 tahun. Itulah sebabnya kenapa di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, gaji guru PAUD dan TK itu gaji yang paling besar dibanding guru SD, SMP dan SMA, bahkan dibanding guru dosen di perguruan tinggi. Karena apa? Logikanya Allah memberikan yang terbaik, potensi di usia 0 sampai 7 tahun harusnya dipegang oleh orang-orang yang terbaik, jadi bukan orang yang asal-asalan gitu ya. Nah makanya hancur-hancurnya SDM kita itu Bapak dan Ibu adalah salah satu penyebabnya memang PAUD-nya, TK PAUD-nya dipegang oleh orang yang tidak terlalu gitu Bapak Ibu, tidak terlalu mumpuni. Mana yang harus lebih banyak hafalan guru PAUD, guru TK, guru SD, SMP, harusnya lebih banyak guru PAUD dan TK gitu Bapak Ibu. Mana yang harus lebih banyak bacaan Al-Qur'annya bagusnya guru PAUD, TK, SD dan SMP, harusnya guru PAUD dan TK. Mana wawasan Islamnya yang harus lebih luas, guru PAUD, guru TK, SD, SMP, harusnya guru PAUD dan TK. Nah gitu Kang Zikri. Jadi kita sepertinya memulainya, kalau saya bilangnya memulai dari paradigma sebenarnya Kang. Paradigmanya dulu. Dari paradigma. Yeah. Karena kalau nggak dari paradigma, mau sehebat apapun kita pelatihan, seminar, tapi kalau paradigma kita nggak berubah susah ya Bapak Ibu ya. Seperti di masjid misalnya gitu Bapak Ibu, sehebat apapun fasilitas di masjid, ada benar, mau fasilitas di masjid apa yang terhebat lah di masjid, tapi kalau paradigma pengurus masjidnya tidak berubah,
semua fasilitas menjadi nothing gitu Bapak Ibu ya gitu. Nah sama kita seperti di rumah, Bapak dan Ibu punya fasilitas semuanya, punya mobil, punya AC, punya rumah bagus, tapi paradigmanya nggak sama antara Bapak dengan Ibu kasihan anaknya gitu Bapak Ibu ya. Sama juga seperti di sekolah. Kalau sekolah fasilitasnya banyak, ayah dan bunda, tapi ternyata misalnya begini, di sekolah itu fasilitas semua ada, tetapi guru PAUD, guru TK, guru SD-nya, guru PAUD TK-nya nggak terlalu mengerti tentang persoalan anak, itu Bapak Ibu ya. Artinya apa? Kita sedang menyiapkan masa depan yang tidak terlalu baik buat anak-anak sebenarnya, kita ya. Ya, baik itu mungkin Kang Zikri yang sebagai pembukaan ya. Siap, alhamdulillah. Mukadimahnya begitu ya. Jadi insya Allah untuk masa TK sebetulnya bullying ini belum sampai ke tahap sana. Iya. Namun jika dibiarkan, betul. ini bisa menjadi perilaku yang permanen. Betul. Nah ini yang perlu dihati-hatiin. Iya. Dan tadi juga paradigma yang perlu kita luruskan. Iya. Sebetulnya paradigma apa yang selama ini mungkin keliru di masyarakat tentang bullying ini, Pak? Kang Zikri, ini ujian tesis atau? Iya, sebenarnya saya ini teman-teman dari Al-Falah jauh lebih tahu dari saya sebenarnya. Iya. Sebenarnya kalau mendidik anak itu ada 14 kata para ulama ya. Masya Allah. 14 hal yang paling penting. Jadi 14 ini menentukan sebenarnya seperti apa kelak kemudian hari. 14 itu namanya prinsip pengasuhan. Contoh nih Kang Zikri. Ya. Bahwa mengurus anak itu mana yang kita lebih dahulu, solehkan dulu apa pintarkan dulu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau begitu ibu dengan suami harus punya paradigma yang sama, bahwa anak itu solehkan dulu. Berarti kalau paradigmanya solehkan dulu, berarti ibu dan bapak membangunkan anak di pagi hari harusnya sama gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai bapaknya membangunkan anak berbeda dengan ibunya membangunkan anak. Kalau bapaknya membangunkan anak, pendekatannya adalah bangun sekolah gitu Bapak Ibu ya. PR masa depan gitu Bapak Ibu. Tapi kalau ibunya membangunkan adalah ya Allah anak soleh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kenapa berbeda? Karena memang paradigmanya berbeda gitu Bapak Ibu. Kalau si ibu paradigmanya adalah solehkan dulu baru pintarkan, sementara si bapak pintarkan dulu baru solehkan gitu Kang. Yeah. Jadi ada 14 sebenarnya Kang. Jadi kalau saya Kang, 14 ini sangat berpengaruh. Masjid yang ada anak-anaknya di masjid itu, menurut hemat saya pengurus masjidnya harus duduk untuk menyelesaikan 14 prinsip itu. Gitu. Contoh, anak itu amanah, gitu Bapak Ibu, sepakat anak amanah? Nah, amanahnya ada dua, ada amanah pertumbuhan, ada amanah perkembangan. Amanah pertumbuhan itu adalah urusannya dengan fisik itu Kang Zikir. Iya. Seperti ibu dan bapak, kalau suami istri amanah pertumbuhan fisik itu sama, berarti nggak ada masalah ini. Si ibu selalu setiap suaminya berangkat kerja selalu mengatakan, abang jaga Allah dan Rasulnya gitu Bapak Ibu ya. Jangan bawa pulang sesuatu yang haram, sesuatu yang subhat gitu. Karena apa? Karena prinsipnya sama nih antara suami dengan istri. Masya Allah. Nah yang menjadi masalah Kang Zikri adalah ketika si suami hanya berprinsip bahwa aku hanya nyari uang saja gitu Kang. Gitu. Sehingga kata si istrinya, Mas itu ada amanah 4 lagi yang Allah akan tanya Mas pertama nanti dia mau hisab. Yang pertama persoalan apa yang Mas cari uangnya dari mana gitu Bapak Ibu ya, untuk makan dan minum anak. Yang kedua adalah amanahnya akan Allah tanya nanti soal anak adalah amanah spiritual gitu ya Bapak Ibu ya. Saya ambil contoh di usia 0 sampai 2 tahun amanah spiritual itu ada di ibu-ibu, kita menyebutnya maternal bonding gitu Bapak Ibu ya. Ya ibu di usia 0-2 tahun itu ada 3 amanah yang Allah berikan, dan Allah akan tanya nanti ke ibu dan ke bapak. Apa amanahnya? Allah menyebutkan wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah. Jadi amanahnya 0-2 tahun, terutama 0-2 tahun adalah pendengaran, penglihatan dan hati. Persoalannya di umur 0-2 tahun ibu banyak mendengarkan apa ke anak di usia 0-2 tahun itu Bapak Ibu. Ibu sudah memperbaiki bacaan Al-Quran ibu atau tidak? Ibu senangnya baca Al-Quran atau memperdengarkan TV kepada anak itu Bapak Ibu gitu. Nah itu amanah, nanti Allah akan tanya. Nah persoalannya kan, apakah antara suami dengan istri sama nggak amanahnya? Kompak nggak gitu? Jangan-jangan si istri dengan suami berbeda gitu Bapak Ibu ya. Itu persoalan spiritual.
nanti anak laki-laki umur 7 tahun amanah spiritualnya adalah ayahnya khususnya Bapak Ibu ya. Anak laki-laki umur 7 tahun itu Allah sudah tumbuhkan potensi membedakan mana kanan mana kiri gitu kan, mana naik mana turun. Anak-anak Bapak Ibu yang anak laki-laki khususnya, anak perempuan agak lebih maju. Dulu sebelum umur 7 tahun kan dia bilang kalau dia naik tangga dia bilang aku pengen turun, padahal dia naik gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Pernah gitu dapat anak seperti itu? Iya, normal itu Bapak Ibu. Nah, setiap umur 7 tahun Allah sudah mulai memberikan potensi kepada dia bahwa kalau dia naik dia ke atas, kalau turun ke bawah. Apa amanah spiritualnya? Bapaknya khususnya sudah harus mencontohkan seperti apa orang anak laki-laki itu beragama gitu Bapak Ibu. Saya ambil contoh. Ini Bapak lagi ngetik nih Kang Zikri. Ini minumnya si ayah. Anaknya umur 7 tahun 8 tahun. Kemudian anaknya lari-lari terus kemudian anaknya haus. Kemudian dia datang ke bapaknya. Dia ambil minum bapaknya. Kalau bapaknya membiarkan saja berarti bapak tidak amanah dengan spiritualnya anak. Itu Bapak Ibu. Dengan potensi yang Allah sudah berikan. Tapi kalau bapaknya mengatakan anaknya mau ngambil air minum, bapaknya bilang, maaf ya nak, ini punya siapa? Oh itu kan punyanya ayah, tapi aku haus. Kalau punyanya ayah caranya seperti apa? Gitu loh Bapak Ibu ya. Gitu ya. Nah itu adalah amanah spiritual. Ini nggak bisa dikerjakan oleh seorang ayah yang hanya berprinsip aku nyari uang saja. Gitu Bapak Ibu. Ini bukan persoalan sederhana nih Kang Zikri. Saya alhamdulillah Allah mudahkanlah saya dilibatkanlah membantu beberapa lembaga negara gitu Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah lembaga negara yang urusannya dengan korupsi. Saya ada di tim 20 waktu itu Bapak Ibu. Tim 20 itu bukan nangkapin orang itu Kang Gege, bukan ya, karena saya penakut orangnya. Tapi lebih menyelidiki kenapa orang korupsi gitu Bapak Ibu. Salah satu penyebabnya adalah orang korupsi umur 40-50 tahun. Salah satu potensi korupsinya itu adalah ketika di umur 7 tahun anak laki-laki ini itu nggak punya seorang ayah yang mengerti persoalan agama gitu Bapak Ibu. Jadi apa ya orang bilang ya, mau anaknya makan punya enak dia minum gitu, ayahnya nggak ngomong, padahal sebenarnya Allah sedang memberikan momen yang luar biasa. Kalau ayahnya beranggapan bahwa dia berprinsip bahwa amanah itu amanah spiritual, dia akan urus ini persoalan ini gitu Bapak Ibu. Kalau sekali dua kali nggak ada masalah, tapi kalau lebih dari 21 kali secara ilmunya Bapak Ibu, lebih 21 kali itu akan internalize ke dalam diri anak kita dan dia susah sampai dewasa membedakan mana punya dia, mana punya orang gitu Bapak Ibu. Nah ini spiritual. Secara emosional amanahnya ada dicontohkan oleh Nabi Ibrahim pada Nabi Ismail. Anak-anak yang tadi Kang Zikri udah mencontohkan, kalau anak-anak umur kelas 3 SD ke bawah masih pas lah kalau kita panggil apa kabar, alhamdulillah, Allah Akbar, masih pas tuh Bapak Ibu ya. Karena anak-anak secara emosional perkembangannya memang perkembangan emosional secara masif. Jadi bagaimana temannya begitu dia gitu loh Bapak Ibu. Tapi kalau anak kelas 4 SD, Bapak Ibu bilang tanya gitu kalau di sekolahan atau di mana, apa kabar? Alhamdulillah apa gitu. Susah bagi anak SD kelas 4 SD jawab itu Bapak Ibu. Karena perkembangan amanah emosionalnya tidak boleh lagi ditanyakan seperti itu gitu Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu. Atau sambil ambil contoh yang lain. Kalau Bapak Ibu punya anak kelas 2 ke bawah, kelas 3 ke bawah, SD ya ke bawah, kalau dia berhasil mengerjakan sesuatu, Bapak dan Ibu masih pas tuh ngomongnya, dia bilang aku bisa mewarnai Bunda. Ibu masih pas tuh untuk mengatakan ya Allah hebat bener anak Bunda bisa mewarnai atas izin Allah. Nah saya tekankan ini Bapak Ibu, kalau memuji anak selalu harus ada izin Allahnya itu Bapak Ibu ya, karena ini pembentukan akidah ini. Itu pas. Tapi kalau Bapak Ibu kalau punya anak kelas 4 SD ke atas, kalau dia bilang ayah aku bisa mengerjakan ini, pekerjaannya sulit banget. Kalau ayah mengatakan ya Allah hebat banget anak ayah, nah, anak kelas 4 kelas 5 6 bilangnya biasa aja kali, gak usah gitu-gitu banget lah gitu Bapak. Karena apa Bapak Ibu? Amanah emosionalnya tidak lagi seperti itu gitu Bapak Ibu ya, perkembangannya seperti itu. Gitulah Kang ya. Masya Allah ya. Jadi boleh jadi kalau ini koreksi kalau saya salah ya. Ketika seseorang itu ada potensi untuk menjadi seorang pembuli, boleh jadi ada amanah-amanah yang tadi yang mungkin tidak tuntas dilakukan. Iya. Jadi kalau saya menyebutnya agak sedikit ekstrim ya Kang Zikri. Jadi sebenarnya
seperti apa seorang bapak ibu punya anak 0 sampai 7 tahun, seperti apa dia memperlakukan anak 0 7 tahun, seperti itulah bangsa ini kelak kemudian hari. Gitu Bapak Ibu. Seperti apa sebuah yayasan mengurus PAUD, KB, TK, gitu Bapak Ibu ya, seperti apa dia mengurus urusan PAUD dan TK kalau dia nggak serius, nggak mengerti apa yang potensi sebenarnya, gitu Bapak Ibu, tidak mengirim guru-guru terbaik di umur-umur itu, nanti dia berkhianat terhadap masa depan bangsa. Karena semuanya fondasikan. Tadi saya mencontohkan, kenapa ibu dan bapak kalau memuji anak-anak selalu ada atas izin Allah, gitu Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena di umur 7 tahun ini Allah berikan kehebatan penyimpanan lewat telinga, lewat mata, lewat hati, itu bertahan 10 tahun ke depan Kang Zikri. Jadi kalau ibu misalnya kan dia mengatakan, mama aku bisa mewarnai, aku hebat mewarnai. Karena target kita ngurus anak itu nanti ke depan, dia harus punya menjadi seorang yang Abdullah. Betul Bapak Ibu? Kalau dia menjadi seorang presiden yang Abdullah, kalau dia menjadi seorang wali kota yang Abdullah, kalau dia menjadi seorang kepala keluarga yang Abdullah. Kepala keluarga, wali kota yang Abdullah itu nggak bisa dadakan dibentuknya, gitu Bapak Ibu. Dibentuknya paling hebat di usia TK ini. Maka ketika dia usia TK PAUD ini, tadi saya sebutkan, kalau anak bilang Bu Guru atau ayah bunda, aku bisa mewarnai, aku hebat mewarnai, kita bilangnya apa Bapak Ibu? Ya Allah, hebat sekali anak Bapak Ibu bisa mewarnai atas izin Allah. Selama 7 tahun Kang Zikri, selama 7 tahun kita menguruskan akidah tauhid ini kepada anak-anak kita, kita bermohon kepada Allah SWT, nanti urusan balik sudah selesai persoalannya, dia akan menjadi seorang yang Abdullah, gitu Bapak Ibu. Menjadi pengurus masjid yang Abdullah, menjadi sang suami yang Abdullah, gitu. Iya, Masya Allah ya. Aduh, ini jadi peluang yang luar biasa nih, kan kebetulan ini juga diselenggarakannya izin Allah oleh Al-Falah ya. Betul. Ini sekelas TK PAUD, ini tentu saja pekerjaan yang luar biasa bagi mereka dan peluang untuk bisa mencetak generasi yang jauh lebih baik. Ini Abdullah nantinya insya Allah. Baik, nah ini juga menarik Ayah, bagaimana juga peran orang tua. Kalau tadi kan kita mempersiapkan anak kita agar tidak menjadi pelaku. Kalau misalnya ada ternyata anak kita yang menjadi korban, kadang-kadang orang tua juga bingung menyikapinya. Sebaiknya seperti apa? Jadi sederhana sih Kang Zikri, kalau anak pernah jadi korban bully itu kecenderungannya kalau tidak ada penetrasi, tidak ada edukasi, dia akan menjadi pelaku. Ya, jadi siklusnya gitu aja sih Bapak. Orang anak yang jadi pelaku bullying sebagian besar dia adalah korban sebenarnya. Sama sih ayah bunda suami istri gitu ya. Suami bunda kalau waktu kecilnya itu nggak diajarkan bertanggung jawab, ketika menjadi suami habis mandi handuknya taruh di mana-mana, betul ya. Jadi senyum-senyumnya kayaknya relate nih ya. Jadi sebenarnya kaitannya begitu aja kan sebenarnya Bang. Terus apa yang terjadi, suami bunda habis mandi handuknya taruh di mana-mana. Ada anak bunda yang usianya sampai 7 tahun, Allah berikan kemampuan absorpsi yang luar biasa. Bagi anak-anak teladanan di usia 0 sampai 7 tahun tuh nggak ada konfirmasi. Jadi apa yang dilakukan ayahnya begitu yang dilakukan, gitu Bapak Ibu ya. Nah akhirnya apa? Dia menjadi, sebenarnya kan dia di korban sebenarnya, kemudian dia jadi pelaku juga kemudian hari. Nah saya izin sebenarnya Kang Zikri untuk mendiskusikan bahan-bahan ini, mudah-mudahan nggak terlalu lama, lebih bagus nanti kita diskusi. Siap. Nah sebenarnya ini sih Kang, kelihatan ya Ibu ya, ya udah, lihat ya. Saya mulainya dari menghindari toxic parenting. Toxic parenting ini apa ya kira-kira ya Bapak Ibu ya? Toxic itu racun ya, racun orang tua, pengasuhan yang ada racunnya gitu Bapak Ibu. Contohnya apa? Saya pelaku toxic dulu waktu anak kecil, ketika anak bantu ibunya beres-beres gitu ya Ibu ya. Tiba-tiba anaknya beres-beres, bantuin ibunya nyuci piring gitu. Nah karena saya toksik, ada racunnya gitu Bapak Ibu. Anak udah enak-enak tuh bantuin ibunya. Saya bilang gini, ya Allah hebat banget anak ayah. Nah itu masih belum toksik, toksiknya baru muncul. Apa toksiknya? Kenapa nggak dari kemarin? Nah itu toksiknya itu Bapak Ibu. Toksik itu Bapak Ibu racun, yang namanya racun pelan-pelan ditambah, pelan-pelan ditambah. Rusaknya itu nggak sekarang rusaknya, itu Bapak Ibu ya. Nanti ketika dia besar dia akan rusak. Anak yang korban dari parenting toksik itu melihatnya nggak sekarang dia sehat Kang Zikri. Tapi ketika dia menjadi seorang suami, dia suami yang toksik lah kemudian hari. Itu ya, ya.
Kalau dia ngomong sama istri ngasih teh manis, kemudian sudah kurang manis gitu Bapak Ibu ya. Harusnya kan kalau suami bilang, maaf ya Dek, apa masalahnya ya, apa kurang gula atau apa. Tapi kalau suami toksik, kira-kira gimana Bapak Ibu? Oh, itu suami pemarah kalau gitu Bapak Ibu ya. Suami toksik itu suami yang ngomongnya ada racunnya gitu Bapak Ibu ya. Tiba-tiba istri bilang misalnya gitu, kurang manis, kan harusnya diomongin aja gitu Bapak Ibu ya. Ini gula apa kurang, apa saya kurang cari uang atau apa gitu. Tapi ada toksiknya, ada racunnya. Enakan di warteg ya. Dibanding-bandingin ya. Itu toksik tuh Bapak Ibu. Ibu sakit mana daripada bilang maaf ya Dek, apa adek lupa ngasih garam gula yang banyak atau apa. Ibu bandingin kalau misalnya suami ibu bilang enakan warteg ya gitu. Warteg dekat nggak sih dari rumah gitu Bapak Ibu? Sakit yang mana itu? Pasti bandingin lah ya. Yang warteg ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, iya. Nah, dari toksik itu, nah apa yang harus kita hindari ayah dan bunda adalah mari kita membangun ketangguhan anak-anak. Kalau ketangguhan itu secara agama kita, anak yang tangguh itu sederhananya begini Kang Zikri. Anak yang tangguh itu sederhananya adalah seperti yang Allah tidak inginkan di surat An-Nisa ayat 9. Itu Bapak Ibu ya? Jangan meninggalkan anak yang lemah. Tugas Bapak Ibu berhasil menjadi seorang ayah dan ibu, berhasil menjadi guru-guru di sekolahan itu targetnya cuma satu. Nanti di umur 15 tahun, 16 tahun anak-anak ibu usia psikologisnya lebih matang dari usia biologisnya. Berarti kita berhasil untuk mendidik anak-anak. Maksud saya begini Bapak Ibu, ketika anak Bapak Ibu nanti usia biologisnya 15 tahun, kematangan psikologisnya di atas umur 15 tahun, berarti kita berhasil mengasuh mendidik anak-anak kita. Ya. Kematangan psikologis itu seperti apa Kang Zikri? Kematangan 4. Kematangan spiritualnya, kematangan emosionalnya, kematangan intelektualnya, kematangan sosial. Kalau dia umur 14 tahun pulang dari sekolahan, di rumah dia nggak menjumpai ada makan, ada minum. Anak 14 tahun ini pulang nih Bapak Ibu ya, pulang dari sekolahan, ketika nggak ada makan dan minum, padahal perutnya lapar banget, tapi dia bilang, mama lagi sibuk ya, gitu. Iya nak, ya mama belum sempat masak, nggak apa-apa, aku sabar, mama tunaikan dulu apa-apa kewajiban mama. Jadi kematangan psikologis emosionalnya di atas umur 14-15 tahun. Berarti bapak dan ibu berhasil mengurus dan mendidik anak-anak. Nah target kita itu. Kenapa tadi Kang Zikri, kenapa kita bedakan memuji anak di usia kelas 3 SD ke bawah berbeda dengan memuji anak kelas 3 SD ke atas? Karena target kita apa? Supaya anak kita tangguh gitu Bapak Ibu. Tangguh itu kematangan emosionalnya lebih hebat. Anak Bapak Ibu kelas 4 SD, kelas 5 SD. Kalau kita bilang, ya Allah hebat sekali anak ibu guru, anak bapak, anak ayah bunda, secara fisik dia berkembang terus, tapi secara emosional dia nggak berkembang. Kenapa? Karena pujian itu tidak pas lagi buat dia, gitu Bapak Ibu. Pasnya buat anak kelas 3 SD ke bawah. Baik. Ini sederhana aja Bapak Ibu ya, apa itu toxic parenting? Ini sudah banyak lah Bapak Ibu. Saya ngambil contoh beberapa aja Kang Zikri. Pengendalian berlebihan itu toxic ya, toxic. Misalnya apa ya Bapak Ibu, overprotective gitulah ya bunda ya gitu. Misalnya dia mau minum gitu Bapak Ibu, udah dilap belum? Lap. Tangan, gitu Pak. Padahal dia haus banget gitu Bapak Ibu. Padahal pembukaannya peraturan ibunya hampir setengah jam. Gitu bunda. Nah, gelas gitu Bapak Ibu. Ya udah ya, itu bagian dari toxic. Kritik tanpa dukungan itu bagian dari toksik. Kritik tanpa dukungan itu maksudnya ini ayah bunda. Saya di situ salah nulisnya. Correction before connection itu toksik. Jadi mengkoreksi anak tanpa memastikan kita punya koneksi gitu Bapak Ibu ya, gitu ya. Kenapa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu Nabi Ibrahim gak lama ketemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tapi kemudian pas ketemu maaf nak gitu, Allah menyuruh menyembelih kamu. Kenapa Nabi Ismail nggak bilang, ya Allah, bapak apa ini? Kenapa nggak ngomong gitu Bapak Ibu ya? Kenapa Nabi Ismail mengatakan, ya abadi, ya Allah, orang mau nyembelih beliau, itu Bapak Ibu ya? Tapi dipanggil adalah wahai ayah kesayanganku gitu loh Bapak Ibu. Ayah yang kucintai. Kenapa? Karena prinsipnya adalah Nabi Ibrahim connection before correction. Itu ya bunda ya. Nah kalau saya Bapak Ibu, teaching skill itu nomor kesekian Bapak dan Ibu. Ya karena apa? Karena anak bukan milik kita, anak miliknya Allah. Jadi kalau anak miliknya Allah, berarti yang kita urus pertama adalah minta berkah pada sang pemilik. Setuju Bapak dan Ibu? Nah jadi kalau di rumah ayah dan bunda, ini yang paling utama.
Persoalan ngurus anak yang utama itu adalah ayahnya seperti apa sholatnya, ayahnya seperti apa tilawahnya, ayahnya ibunya seperti apa sholat sunnahnya, seperti apa menjaga hijab dan lain-lain. Itu yang paling penting. Yang jadi masalah Bapak Ibu adalah fasilitas kita siapkan, tetapi Allah cabut keberkahan. Ini yang paling susah. Ayo Bunda ya. Kalau Allah cabut keberkahan dalam rumah tangga, sefasilitas apapun yang Bapak Ibu punya, menurut hemat saya agak susah kita mengurus dan menghebatkan anak-anak kita. Yang kedua adalah relasi pernikahan. Kenapa pernikahan? Pernikahan dengan pengasuhan itu bestie gitu Bapak Ibu. Jadi seperti apa pengasuhan sepasang suami istri, sebenarnya begitulah etalase pernikahan dia sebenarnya. Jadi antara pernikahan dan pengasuhan sangat berpengaruh. Jadi pernikahannya baik, insya Allah Bapak Ibu dia akan mudah mengurus anak-anak. Jernih di hulu akan insya Allah jernih di hilir, gitu Bapak Ibu ya. Oke. Yang terakhir adalah membenahi relasi pengasuhan. Ini Kang Zikri ini Bapak Ibu sudah sangat paham lah ya. Ini saya bacakan aja. Membenahi relasi spiritual agar kita mendapatkan berkah dari Allah. Misalnya begini, mengurus anak sesuai dengan manualnya Allah. Sepakat Bapak Ibu? Kenapa sekolah di RA Al-Falah ini baik, bagus, karena apa? Karena yayasannya mengerti anak 0 sampai 7 tahun, kurikulum yang pertama itu bukan kurikulum dari pemerintah, tapi kurikulum yang memiliki anak itu dulu. Apa kurikulum? Apa? Dari Allah gitu Bapak Ibu. Jadi Al-Falah ini kalau ditanya apa kurikulumnya? Kurikulumnya 0 sampai 7 tahun, anak 7 8. Bapak dan Ibu. Jadi usia 0 sampai 7 tahun itu salah satu kurikulumnya ada anak 7 8. Ibu bapak punya anak 0 sampai 7 tahun, cara mengurus anak manualnya supaya Allah berikan keberkahan. Lihat anak 7 8 kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau di Al-Falah ini yang paling dijaga itu cuma 3 ya. Kurikulumnya cuma 3. Jaga pendengaran anak, otomatis carilah guru yang tahsin Al-Qur'an yang selesai, carilah guru bacaan Al-Qur'an yang selesai, carilah guru yang gak gampang mengatakan sesuatu yang tidak baik pada anak-anak. Itu kurikulum pertama. Kalau di rumah seperti apa kurikulumnya 0 sampai 7 tahun? Ibu dan bapak sepakatlah jaga pendengaran anak 0 sampai 7 tahun. Jangan dengarkan yang tidak baik-baik TV, tapi jangan terlalu banyak TV-nya. Harus banyak Al-Qur'annya gitu Bapak Ibu. Harus banyak zikirnya, harus banyak selawatnya dan lain-lain. Jadi ayah bunda, keberkahan akan muncul ketika kita yakin anak itu miliknya Allah, harus diatur sesuai dengan yang Allah inginkan. Jadi Bapak Ibu. Nah ceklah di rumah seperti apa punya anak 0 sampai 7 tahun. Apa manualnya? Kita ya bunda. Akhiran kurikulum selanjutnya seperti apa? Enggak apa-apa dipakai kurikulum yang lain. Itu ya bunda ya. Tapi supaya keberkahan itu ada, pakai kurikulum dulu apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Sepakat ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ada ayah 8 sampai 15 tahun ada kurikulumnya. Kemudian makin kecil, makin besar amanah Allah. Nah, tadi Bapak Ibu, makin kecil umurnya anak, makin besar amanahnya Allah. Itulah sebabnya kenapa dalam tarbiyatul aulad dalam Islam, makin kecil umur anak kita, makin serius kita ngurusnya. Itu Bapak Ibu. Kenapa Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz tadi saya sebutkan, kenapa bagi beliau di zaman khalifah itu gaji guru PAUD TK itu jauh lebih besar dari guru SD, SMP dan SMA. Kenapa? Karena gurunya bukan guru yang biasa-biasa. Kenapa bukan guru yang biasa-biasa? Karena Allah memberikan yang luar biasa. Naiflah kita kalau kita tidak menyambutnya dengan luar biasa juga. Sepakat Bapak Ibu ya? Nah, gitu. Jadi negara ini akan berubah kalau kita rubah polanya, kita ya udah, insya Allah. Nah, selanjutnya adalah pernikahan. Nah, gimana caranya membenahi relasi pernikahan? Jagalah agar tetap Bapak Ibu sedunia dan sesurga. Agenda Bapak dengan agenda Ibu sama, agenda dunianya sama, agenda surganya sama. Kalau si istri mengatakan, Mas kita jalan-jalan yuk, gitu ya Bapak Ibu, agenda dunianya sama. Kalau si istri mengatakan, Mas aku nanti jam 2:30 pagi aku bangunin Mas ya. Kata suaminya, kenapa? Kita kan udah nikah hampir 15 tahun. Aku pengen banget Mas jadi imam dalam qiyamul lail kita ntar malam. Itu apa? Kalau suaminya bilang ayo, ya berarti agenda dunianya sama, agenda surganya sama, gitu Bapak Ibu. Yang paling repot itu di pernikahan adalah agenda dunianya sama, tapi agenda surganya nggak sama, gitu ya. Istri mengatakan, Mas jam 2:30 aku bangunin ya, yang kita qiyamul lail bareng-bareng. Suaminya bilang, aku kalau jam 2:30 itu perutku langsung kaku gitu loh dek, kan ngerepotin kamu. Ya udah kamu aja deh, gitu Bapak Ibu ya. Berarti agenda dunianya sama, agenda surganya nggak sama.
kata istrinya, "Mas bohong. Kemarin malam jam 2:30 aku dengar, aku lihat Mas nonton Liverpool lawan Arsenal." Gitu Bapak, kok nggak kaku gitu ya. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu adalah serumah dan sejiwa. Jadi rumah tangga serumah dan sejiwa itu maksudnya adalah setiap hari ketemu fisiknya suami istri, tapi ketemu jiwanya juga gitu Bapak Ibu. Melakukan persetubuhan dan melakukan persejiwaan juga gitu Bapak Ibu. Jadi ketemu secara fisik, ketemu secara jiwa juga. Jadi jangan berpura-pura di dalam pernikahan gitu Bapak Ibu ya, pura-pura sakinah, pura-pura. Oke. Nah ini contoh saja Ayah Bunda yang kita bereskan. Saya yakin Bapak Ibu, saya berhusnuzon, Bapak Ibu sudah punya roadmap ini. Sebab kalau nggak punya roadmap, kita susah ya dalam pernikahan. Sekhawatirnya adalah kita nggak punya tujuan nih gitu Bapak Ibu. Nah roadmap ini memudahkan kita, tujuan kita apa, sehingga Bapak dan Ibu saling nasihat dan nasihati. Mas, tujuan kita apa ini? Sudah masihkah rumah tangga ini tujuannya masih ke gitu ya, yang daya. Baik, nah kemudian pengasuhan, membenahi pengasuhan itu apa yang harus kita lakukan? Tadi yang saya sampaikan Kang Zikri. Jadi target kita pertama adalah anak yang tangguh. Anak yang tangguh itu adalah anak yang nanti umur 15 tahun ke atas, usia psikologisnya, kematangan spiritual, emosional, intelektual, sosialnya lebih dahulu dari kematangan fisiknya. Seperti Zaid bin Sabit, Usamah dan lain-lain gitu Bapak Ibu ya. Zaid bin Sabit, Usamah itu pergi ikut audisi jihad itu umur 14 tahun 12 tahun Bapak Ibu. Hampir semua ahli, baik itu ahli parenting mau Yahudi, Nasrani atau agama-agama lain, melakukan penelitian kepada sosok-sosok sahabat-sahabat muda ini. Kenapa dia umur 14 tahun, umur fisiknya pergi audisi jihad, bukan audisi nyanyi nih Bapak Ibu, audisi jihad. Audisi jihad itu kan kemungkinan cuma dua, hidup mulia atau mati syahid, itu Bapak Ibu ya. Kenapa anak 14 tahun? Mereka lakukan penelitian lah terhadap sahabat-sahabat muda ini. Mereka menemukan ini Ayah dan Bunda, bahwa sebenarnya target pengasuhan itu adalah bagaimana usia kematangan psikologisnya itu lebih matang dari kematangan biologisnya. Zaid bin Sabit, Usama pertama ikut audisi jihad Rasulullah umur 12 tahun 14 tahun. Itu umur fisiknya. Ternyata dilakukan penelitian umur fisiknya Zaid bin Sabit, Usama itu di atas 4 tahun 5 tahun dari umur fisiknya. Gitu Bapak Ibu. Ya. Kenapa pengurus Masjid Al-Falah memperlakukan anak-anak tidak seperti yang lain-lain gitu Bapak Ibu? Anak-anak, kenapa? Karena pengurus masjid yang mengerti soal pengasuhan, gitu Bapak Ibu. Kenapa anak-anak remaja dilibatkan di Al-Falah? Karena pengurus masjid yang mengerti apa tujuan dari pengasuhan itu sebenarnya. Nah itu contohnya Kang Zikri, ada prinsip itu ada 14. Nah itu menurut saya harus duduk tuh Bapak Ibu ya, termasuk pengurus masjid yang anak-anak nanti akan kita membuatkan anak-anak cinta sama masjid. Pengurus masjidnya harus sama dulu prinsipnya, gitu ya Bunda ya. Oke. Kemudian menyamakan pola, yang terakhir roadmap pengasuhan. Nah roadmap pengasuhan ini Bapak, saya yakin sudah juga sama paham bahwa ini juga harus sama Bapak Ibu ya. Mengurus anak laki-laki berbeda dengan mengurus anak perempuan? Beda Bapak Ibu ya, karena memang Allah nyuruhnya harus berbeda ya. Jadi mengurus anak laki-laki otomatis berbeda gitu Bapak Ibu ya. Di masjid, di sekolahan, di rumah, otomatis kita tahu kalau punya anak laki-laki target kita apa gitu Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya? Anak perempuan targetnya apa, bagaimana caranya? Nah ini contoh saja Ayah Bunda ya. Ini contoh ini contoh kalau anak laki-laki itu target kita adalah punya anak umur 15 tahun ke atas, itu anak laki-laki kita pastikan punya kelaki-lakian. Nah kelaki-lakian itu yang itu Bapak Ibu, yang Abdullah, Zakarun, Ra'in, Rajulun, Qawid dan Rajulun yang lain itu. Ayah Irwan, boleh nggak anak saya nanti jadi seorang insinyur? Boleh, tapi insinyur yang laki-laki itu Bapak Ibu. Boleh nggak menjadi seorang pengusaha yang terbaik? Iya boleh, tapi pengusaha yang laki-laki, bukan pengusaha yang dia pengusaha kaya raya kata Bapak Ibu, tapi dia Abdullah Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada orang dia kaya raya, kalau dia seorang laki-laki dia Abdullah. Abdullah itu apa? Nggak sombong gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau orang bilang, Pak kenapa Bapak kaya raya banget? Bukan karena kehebatan saya, itu izin Allah. Ini nggak bisa dadakan Bapak Ibu, harusnya bentuk dari kecil. Nah itu tugas kita. Kalau punya sekolah, berarti sekolah harus tahu ini Ayah Bunda ya, bagaimana menghebatkan. Saya ambil contoh Bapak Ibu, contoh yang paling gampang lah. Kalau di PAUD dan TK biasanya saya untuk roadmap ini sekali dalam sepekan anak laki-laki dan perempuan tuh berbeda masuknya, itu ya Bunda ya. Anak laki-laki biasanya di PAUD dan TK itu masuk lebih dahulu 15 menit, kemudian anak laki-laki berbaris, fasilitatornya bilang, teman-teman tahu nggak anak perempuan kita di mana? Anak perempuan mana sih Pak Guru? Emang di mana? Gitu Bapak Ibu ya. Anak perempuan kita nanti datang.
Emang kenapa kita datang duluan? Ini mengajarkan rijal sebenarnya kepada dia bahwa tugas dia waktu dia besar dia akan melindungi orang perempuan. Jadi kita ajak, mari yuk kita periksa pintunya udah baik apa belum. Nanti anak laki-laki bilang gitu, aman Pak Guru, kalau nanti anak perempuan masuk, anak perempuannya udah enak masuknya. Alhamdulillah, makasih ya rijal, kami manggilnya rijal karena itu harus dimention, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian periksa lagi, periksa pintu, periksa apa. Sudah 15 menit selesai. Kemudian kita kumpulkan anak rijal, bagaimana sudah selesai? Sudah, gitu ya. Baru datanglah anak perempuan ini dengan fasilitator. Anak perempuannya bilang, sudah mendekat, anak rijalnya, anak laki-laki bilang gini, anak perempuan sekarang kalau masuk pintu udah aman, kami yang membereskannya, itu Bapak Ibu ya. Kalau nanti masuk kelas, kami yang membereskannya. Fasilitator memberikan stimulasi kepada anak perempuan bilang apa nak? Terima kasih ya rijal, itu Bapak Ibu ya. Ya, ini memang dibentuknya sejak dari awal supaya dia punya ada zauknya, ada rasanya bahwa laki-laki itu melindungi orang perempuan, gitu Bapak Ibu ya. Dan itu nggak bisa dibentuk dengan dadakan. Nah Bapak Ibu, ini kita harus jalankan, ya Bunda ya, tadi supaya tidak terjadi itu. Kemudian anak perempuan, nah ini nggak bisa dilakukan di usia ini, tapi harus di usia kecil, di usia 0 sampai 7 tahun. Nanti 14 tahun. Demikian juga anak perempuan. Nah saya yakin Bapak Ibu, saya berhusnuzon, Bapak Ibu sudah lakukan ini. Salah satu target anak perempuan itu adalah yang ini, anak 15 tahun ke atas anak perempuan, dia punya ini Bapak Ibu, punya keperempuanannya. Bagaimana caranya? Rasulullah menyampaikan jangan sampai tidak mengenalkan kehebatan 4 perempuan ini. Sepakat Bapak Ibu? Kalau dia usia 0 sampai 7 tahun, di TK, di PAUD, di rumah jangan sampai tidak menceritakan tentang 4 perempuan yang hebat ini. Bapak Ibu ya, ngerti anak perempuan? Nggak ngerti, tapi dia simpan. Allah memberikan kehebatan penyimpanan terbaik sepanjang usia mereka ada di usia 0 sampai 7 tahun. Ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau anak Bapak Ibu usia 8 sampai 14 tahun, Ibu kalau bapaknya pulang dari bekerja, Ibu bilang sama anak perempuan Bapak dan Ibu, ibunya bilang, Mbak, ayah sudah pulang. Tolong teh manis dan kue-kue ini diantarkan ke depan buat ayahmu. Kalau anak perempuan Bapak bilang, dia bilang, itu kan suaminya Bunda, bukan suamiku. Nah Bunda nggak usah marah. Bunda bilang begini, karena proses pendidikan tarbiyatun nisanya sedang dimulai. Bunda bilang apa? Iya nak, hari ini kamu sedang latihan menghebatkan rumah tangga bapakmu. Nanti kelak kemudian hari kamu lebih gampang menghebatkan rumah tangga suamimu. Gitu Bapak Ibu ya. Iya. Itu yang kita lakukan kan, anak perempuan. Anak perempuan bawa ke depan ke bapaknya, ya ini teh manis sama bala-bala buatan istrinya ayah. Biasanya anak-anak perempuan usia 8-15 tahun dia nggak mau juga disalahkan. Kalau kurang teh manisnya kurang manis, kan dia bilang itu istrinya ayah. Tapi tugasnya kita ayah, tugas kita nggak banyak tugas kita, tapi sangat penting dan signifikan. Tugas ayah apa? Ketika dia bawa teh manis kepada ayah, tugas ayah hanya mengikat, mengunci. Itu tugas laki-laki Bapak Ibu. Nggak banyak ngomong tapi penting. Gitu ya Bunda ya. Apa yang Bunda ayah bilang kan? Apa yang ayah bilang? Anak perempuannya bawa. Ayah ngomong sedikit aja. Ya Allah, Khadijahnya ayah. Nah gitu Bapak Ibu ya. Selesai sudah. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah diterangkan. Ya Allah anak, ayah baru baca sirah. Nah gitu nggak usah. Anak kita udah kabur tuh Bapak Ibu ya. Jadi ayah sebutkan Khadijahnya ayah. Gitu ya Bunda ya. Nah karena itu kita sebutkan pada anak kita. Nah ayah dan Bunda, mudah-mudahan kelak kemudian hari anak kita terhindar dari persoalan membuli orang atau dibully gitu Bapak Ibu ya. Karena di dalam diri anak perempuan kita itu ada zauknya seorang ibu seperti apa, menjadi seorang istri seperti apa, menjadi seorang yang lain-lain seperti apa. Baik. Nah ini terakhir Kang Zikri, apa yang harus dilakukan? Bangun ketangguhan anak. Ini nggak usah dihafal Bapak Ibu. Kalau kurang-kurang Bunda tanya aja ke guru-guru di PAUD, di TK, di Al-Falah, di area Al-Falah. Ini tahap perkembangan bangun ketangguhan. Kapan pertamanya bangun ketangguhan itu? Di umur 0-2 tahun. 0-2 tahun. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, dalam konsep agama kita, membangun ketangguhan itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, itu dimulai dari ibu dulu memastikan menerima lamaran suami ibu sekarang. Nah gitu Bapak Ibu ya. Jadi ibu dulu pas datang melamar laki-laki yang jadi suami ibu sekarang, ibu kan, kenapa ibu menerima kan? Karena ibu bilang, insya Allah laki-laki ini laki-laki yang tangguh, akan menangguhkan anak-anakku, bukan laki-laki yang pengecut, bukan laki yang tidak bertanggung jawab. Itu sebabnya ibu terima, gitu Bapak Ibu ya.
Enggak ya. Tapi kita nggak usah bahas itulah, karena saya khawatirnya nyesel ya, Bapak Ibu. Jadi kita bahasnya 0 tahun aja. Nah ini tahap-tahapannya ini, nggak usah dihafal ya Bapak Ibu ya. 0 sampai 2 tahun itu utama ya. Itu saya ngomong dengan ibu. Ibu akan kehilangan anak ibu dalam tanda petik kalau ibu nggak pegang di usia 0 sampai 2 tahun. Jauhi grup WA, jangan banyak nonton TV, konsentrasi hanya kepada anak. Karena Allah sedang memberikan yang terbaik. Terbaik sepanjang hidup anak itu ada di usia 0 sampai 2 tahun. Ayo Bunda. Jadi kalau ibu lepas 0-2 tahun ini, Allah memberikan semua kehebatan itu ada di umur 0-2 tahun. Itulah sebabnya kenapa ibu memperbaiki bacaan Al-Quran, karena ibu sedang memasukkan Al-Quran. Anak-anak nggak akan menolak gitu Bapak Ibu. Jadi ibu punya anak 0-2 tahun digendong, ibu baca Al-Quran pakai mushaf gitu, anak-anak nggak protes. Maaf bun, istirahat dulu, nggak ada. Anak bayi nggak ngomong gitu Bapak Ibu. Jadi ini saat kita mendoktrin sebenarnya. Allah memberikan fasilitas yang luar biasa. Pilihannya cuma 2 Bapak Ibu, khususnya ibu. Take it or leave it. Ibu ambil kesempatan ini akan punya anak yang hebat kelak kemudian hari. Tapi kalau ibu nggak ambil kesempatan ini, ibu bermasalah mengurus anak nanti kelak kemudian hari. Itu ya Bunda ya. Oke. Kemudian ini ketangguhan sejak dari usia dini tadi sudah saya sebutkan, ayah dan bunda. Ketangguhan itu hubungannya dengan kelekatan. Ini contoh saja. Ini kelekatan di usia dini. Bapak Ibu sudah lakukanlah insya Allah ya. Di usia hamil seperti apa, kemudian di usia 8 sampai 12 bulan, 7 bulan dan seterusnya. Nah, caranya membangun ketangguhan itu Bapak Ibu sebenarnya ada 3 cara. Gampangnya adalah kasih tahu, kemudian praktekkan, dan kemudian biasakan. Itu aja Bapak Ibu. Jadi kalau anaknya misalnya gini, mengajar ketangguhan apa misalnya Bapak Ibu? Anaknya nggak gampang menyerah. Nah yang pertama tuh kasih tahu yang nggak gampang menyerah tuh maksudnya apa? Gimana caranya Bapak Ibu di usia dini? Bacakan sirah. Nah ini saya bukan dalam rangka marketing Bapak Ibu. Teman-teman SDI sekarang ini Bapak Ibu, itu kan ada banyak buku-buku sirah. Kalau ibu bapak punya anak 0-2 tahun, saya mengusulkan sepanjang saya bekerja dunia pengasuhan, Bapak Ibu khatamkan sirah. Itu Bapak Ibu. Harus ada buku sirah di rumah Bapak dan Ibu. Nah ini bukan marketing, ini nggak ada fee-nya Bu. Ya, saya hanya mengatakan pada Ibu kalau nggak ada buku, beli bukunya sekarang. Ya Bunda ya, karena itu harus dikhatamkan. Kenapa Bapak Ibu? Hampir semua ketangguhan itu ada di dirinya Rasulullah SAW. Kalau kita nggak ceritakan, terus kapan? Ayah Bunda ya, kapan anak-anak memasukkan itu ke bawah sadarnya? Usaha kita 0 sampai 7 tahun hanya menceritakan, masukkan ke bawah sadar anak kita. Itu kan, jadi kasih tahu ya Bapak Ibu ya. Kedua adalah mengenalkan itu, mempraktekkan gitu Bapak Ibu ya, mempraktekkan. Nah kemudian membiasakan. Nah insya Allah nanti kelak kemudian hari anak-anak kita sudah ketangguhan itu ada dalam diri anak-anak kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ayah dan bunda. Kalau ada apa-apa bisa ke WA saya yang di bawah, WA saya yang di bawah itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Satu benang merah yang saya ambil dari apa yang telah disampaikan oleh Ayah Irwan adalah mendidik itu tidak bisa mendadak. Jadi memang butuh waktu. Jika ayah bunda sekarang sedang golden momennya bersama dengan anak-anak, silahkan persiapkan agar anak-anak kita lahir menjadi pribadi yang tangguh. Baik, Ayah Irwan izin kita lanjut saja untuk sesi diskusi. Ada apresiasi untuk 2 penanya pertama dari kami ya, tapi selebihnya mohon maaf, sudah ada jatahnya cuma 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Irwan, sangat inspiratif sekali dan ngena banget kebetulan ke saya. Jadi saya berusia 37 sama dengan suami, kita punya 3 anak. Yang pertama 9 tahun, yang kedua 6 tahun, dan ketiga 3 tahun. Betulnya 33. Masya Allah. Tanpa rencana. Jadi kebetulan yang 9 tahun ini ketika saya masih bekerja, karena tinggal dengan mertua, jadi dan dijaga oleh Mbak. Jadi yang pertama ini punya 2 pola asuh ayah. Jadi lumayan ketika saya sudah berhenti kerja dengan anak kedua lahir, saya berhenti kerja, jadi berbeda sekali nih pola asuh. Yang pertama
nak, no ya gitu, misalkan kita coba ini, oke gitu kan, masih nurut. Yang kedua, yang pertama ini karena punya pola asuh, ketika saya enggak nak gitu, oh langsung turun ke papa mamanya, kebetulan opa mamanya. Jadi saya banyak penolakan ketika itu. Kemudian jadilah ketika saya mulai tegas, jadilah ya itu generasi strawberry itu lah ya. Jadi wah udah terlanjur gini, saya lumayan effort juga nih ketika saya sudah mulai jadi ibu rumah tangga. Saya untuk merubah generasi strawberry. Jadi tapi di sekolah keren sekali, wah anaknya bisa jadi wakil ketua kelas nih, anaknya tegas banget bunda, bagus, bisa membimbing anak-anak gitu. Tapi kok di rumah beda ya. Nah, beneran masa sih, sampai gurunya tuh nggak percaya. Kebetulan anak saya di sekolah alam, jadi lebih banyak aktivitas fisik segala macam. Sekolah alam dia kuat di Sasi ya, di sekolah Kasih Jati. Jadi dia ketika naik gunung doa dia kuat, dia hebat gitu kan. Begitu di rumah langsung temenin ke kamar mandi, tiba-tiba jadi yang lembek banget gitu. Saya bingung nih gimana caranya saya. Kemudian sekarang memang beda seperti dulu ya. Mungkin kalau dulu kita diajarkan orang tua jangan milih-milih teman ya, seperti itu ya. Sekarang tuh saya mau tidak mau saya sama ayahnya mengajarkan, nah pilih-pilih teman ya gitu. Saya mau nggak mau sekarang begitu. Jadi kayak kalau sudah mulai membuli teman, tolong jangan diikuti ya. Terus yang ke kelas TK di sini sama yang 9 tahun ini juga udah mulai kritis. Kenapa kan nggak boleh milih teman, bunda nggak boleh pilih-pilih gitu. Udah mulai kritis. Nggak boleh, kata bu guru nggak boleh milih-milih teman gitu kan. Jadi bingung. Gana kalau sudah muli jadi gimana gitu ngasih tahu, sementara dia kan kita mengajarkan mau nggak mau benar ya kita harus milih-milih teman. Nah jadi kalau sudah mulai membuli, mengajarkan membuli yang mesti detail gitu, itu gimana cara memberitahunya biar benar-benar diterima, bukan melarang tidak boleh berteman gitu. Jadi terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, handicapnya tadi ada pola asuh yang berbeda dan semakin berkembang anak malah jadi agak berdebat ya. Ada referensi yang berbeda, gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Bunda dan ayah yang milik Allah SWT, ada di dalam pengasuhan kita itu, di rentang pengasuhan kita itu ada yang kita sebut dengan 2 titik restrukturisasi. Jadi di restrukturisasi itu semacam reskema gitu lah ya, reskema atau reparenting ya. Yang pertama itu ada di umur 7 tahun. Jadi umur 7 tahun itu adalah titik evaluasi sebenarnya ya. Ayah dan ibu melihat anak umur 7 tahun, lihatlah apa yang ibu dan ayah berikan di umur 0 sampai 7 tahun gitu ya. Kalau itu ada beberapa hal yang tidak diberikan, berarti nanti dia akan bermasalah di umur 7 tahun ke atas. Kalau saya mengusulkan ada 5 nih ayah dan bunda, 5 hal. Kalau anak ayah bunda umur 7 tahun, umur 8 tahun, 9 tahun, ada 5 hal. 1, periksalah kehangatan sepanjang dia di umur 0 sampai 7 tahun. Kehangatan itu adalah hubungan ayah dengan ibunya. Itu penting ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah seperti apa, yang pertama itu seperti apa kehangatan hubungan ayah dan ibunya dulu di umur 0 sampai 8 tahun, 0 sampai 9 tahun. Yang kedua adalah kedekatan. Kedekatan itu lebih kepada fisiknya ayah, bunda ya. Seberapa banyak anak mendapatkan fisik ayah dan ibunya di usia 0 sampai yang tadi saya sebutkan, umur 9 tahun, 8 tahun ke bawah. Sentuhannya lengkap atau tidak, gitu Bapak Ibu ya. Pelukannya atau yang sifatnya fisik lengkap atau tidak. Yang ketiga adalah kelekatan. Kelekatan itu psikologis ayah dan bunda. Seberapa banyak dia mendapatkan stimulasi psikologis di usia 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 9 tahun, gitu bunda ya. Pujiankah, lebih banyakkah, atau pembiasaan, atau hal-hal yang hubungannya sifatnya kepada psikologis, gitu ya. Atau bisa jadi di panjang umur 9 tahun ke bawah, kelekatannya itu sering terhambat gitu loh bunda. Dia melakukan sesuatu yang bagus sebenarnya, tapi yang menghargai itu hanya sekolah. Bapak dan ibunya didelay gitu ke itu. Padahal anak-anak secara fitrah kan pengen dipuji gitu Bapak Ibu ya gitu. Tapi itu dapatkan di sekolah. Maka akhirnya kenyamanan itu ada di sekolah gitu ya, karena dia nggak dapatkan itu di rumah. Yang keempat dan kelima adalah keterikatan dan keterlibatan. Sepanjang 0 sampai 9 tahun, seberapa terikat ayah dan seberapa terlibat ayah dengan kehidupannya anak. Misalnya ayah, kalau dia bermain gitu ayahnya cuma terikat aja atau terlibat juga gitu Bapak Ibu. Nah seperti apa yang dia dapatkan. Demikian juga dengan ibu, sepanjang dia usia yang tadi saya sebutkan itu, seberapa terikat dan terlibat. Kan ada ya ibu-ibu dan bapak-bapak ya, anaknya bermain tapi bapaknya terikat, tapi bapaknya nggak ikut bermain.
Maksud saya ini gini ayah, contoh ya, ayahnya bermain di suatu tempat di mall misalnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi mau main basket yang pakai koin gitu ayah, ke koin. Ayahnya nggak terikat tapi nggak terlibat. Ayahnya ada di luar, pegang HP gitu ya, main WA gitu Bapak Ibu ya. Sementara anaknya itu bermain itu kan ada urusan dengan emosional ya Bapak Ibu ya. Ketika dia main basket, bola tinggal 1, koinnya sebentar lagi bunyi belnya gitu loh Bapak Ibu. Koinnya udah habis, bolanya tinggal 1. Itu kan yang dia butuhkan, ayah yang terikat dan terlibat, betul ya Bapak Ibu? Karena ada urusan amanah emosional gitu ya. Jadi ketika dia ngelemparin bola nggak masuk, belnya bunyi gitu Bapak Ibu ya, gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi ketika anaknya ngelihat ke bapaknya bilang, gampang, sini koin ada. Bukan itu yang diinginkan gitu Bapak Ibu. Yang diinginkan adalah bapaknya datang, bukan persoalan koinnya, tapi ada tepukan halus di sini bapaknya. Kita kan laki-laki mas, laki-laki itu kan kadang jatuh kita bangun lagi, jatuh kita bangun lagi, jatuh bangun lagi. Bukan koin yang diharapkan, itu yang terikat dan terlibat. Jadi kalau saya mengusulkan, kalaupun dia ada bermasalah di rumah, dalam tanda petik ya, jangan salahkan ke anak, lihatlah 5 ini lebih dahulu. Kalau 5 ini nggak terpenuhi, menurut hemat saya, ayo penuhi, namanya riskema atau reparenting, gitu ya Bunda ya. Kalau dia menjaga jarak, dia nggak melihat mata ke kita kalau dalam berkomunikasi, kalau pergi bersafar dia nggak nyaman dengan kita, nah periksalah yang 5 ini Bapak dan Ibu. Saya khawatirnya sebenarnya nggak ada masalah dengan ponakan saya ini gitu loh Pak. Soal persoalannya ada wadah yang belum penuh gitu loh ya, gitu. Ambil contoh, anak 9 tahun. Bisa jadi ayah 9 tahun kan urusannya udah sama ayah ya, gitu Bapak Ibu. Jadi ayah datanglah, jawaban nomor 2. Jadi ayah datanglah ke anak 9 tahun bukan as a teacher, tapi as a coach, gitu Bapak Ibu. Jadi datang bukan sebagai seorang guru lagi gitu Bapak, tapi datang sebagai seorang pembimbing. Pembimbing itu cara kerjanya adalah dia berdialog, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian dia tidak memaksa tapi melibatkan, dia tidak menginstruksi tapi membimbing, gitulah ayah. Pinjamkan mulut ayah seorang coach, ibu seorang coach, anak 8-15 tahun. Pinjamkan mulut ayah dan ibu hanya 30%. Pinjamkan kupingnya 70%, gitu Bapak. Itu as a coach, gitu ya udah. Anak-anak nanti, itu satu. Yang kedua, anak-anak 8-15 tahun, kalau anak berbicara, dengarkanlah dengan empati. Empati itu deep listening ayah. Deep listening itu 5-1, 10-2. 5 anak ngomong, 1 kita respon. Jadi karena kita minjamin kuping kita 70%, mulut kita 30% aja. Anaknya bilang, ya Bun, aku rasa hidup ini berat banget, Bunda nggak usah ceramah, gitu Bapak ya. Karena kita deep listening. Pada intinya sebenarnya Bapak dan Ibu, mengasuh dan mendidik anak-anak dan pernikahan itu intinya sebenarnya adalah uruslah miliknya Allah ini dengan cara-caranya Allah. Itu aja intinya Bapak Ibu ya. Jadi target kita cari dulu sekarang informasi anak 0-7 tahun kurikulumnya Allah seperti apa, anak ibu 8-15 tahun cari dulu kurikulum Allah maunya seperti apa. Kalau ibu bapak mengurus sekolahan, ayo sekarang cari dulu sekolahan PAUD dan TK itu dan RA itu menurut Allah seperti apa kurikulumnya, gitu Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya adalah persoalan keberkahan. Yang ketiga, tidak ada kata terlambat untuk hal-hal ini Bapak Ibu ya, semuanya masih bisa kita lakukan. Yang keempat adalah do the best, let Allah finish it. Tugas kita hanya ikhtiar saja, ibu dan bapak gak usah mikirin hasilnya seperti apa, karena hasil itu adalah hadiah dari Allah. Nabi Nuh, apa kurangnya Nabi Nuh ya Bapak dan Ibu, apa kurangnya Nabi Nuh? Tapi memang Allah tidak mentakdirkan hidayah itu datang ke anak beliau. Yang diukur sama Allah adalah persoalan ikhtiar. Jadi menurut saya ikhtiar, ayo perbaiki pernikahan, ayo bunda, nanti akan Allah mudahkan insyaallah. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masyaallah, jazakallahu khairan Ayah Irwan atas ilmu yang telah disampaikan. Dan pada akhirnya apapun yang sedang kita upayakan hari ini untuk mendidik anak, ini adalah ikhtiar yang wajib untuk kita tunaikan. Perkara hasil, mari kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan anak-anak yang soleh-solehah yang suatu saat akan mendoakan kita ketika kita sudah wafat, dan insya Allah terus mengalir pahalanya, dan kita ketemu lagi dengan anak kita yang kita cintai itu di surga yang paling tinggi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada tim dari panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu, salah satu wali murid di TK Al-Falah. Saya berasal dari Jakarta. Kesan saya mengikuti acara ini kebetulan sudah ditunggu-tunggu sebenarnya karena pengumuman acara ini akan diadakan. Sebenarnya diadakan sudah beberapa waktu yang lalu, jadi sangat saya tunggu sekali. Saya sudah sempat cari tahu tentang Ayah Irwan juga. Sangat berkesan sekali untuk saya, terutama yang sudah mempunyai anak di tahap-tahap masa pertumbuhan seperti yang Ayah Irwan bilang. Jadi sangat bermanfaat untuk saya ya, sangat membantu menangani seperti sekarang ini, menangani bullying yang sering terjadi di dunia pendidikan terutama gitu, dari umur dasar saat ini dari umur 4-5 tahun dan sampai belasan tahun nanti di masa-masa anak sekolah seperti itu. Dari pertanyaan saya tadi juga sangat terjawab dengan jelas ya apa yang saya tanyakan dan sangat detail penjelasannya, jadi bermanfaat banget. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Satya dari KBRA Al-Falah. Alhamdulillah pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan open house bekerja sama dengan Sigma Daya Insani yang luar biasa. Kita bisa melaksanakan kerjasama ini sehingga bisa berjalan dengan sukses, dengan berhasil sampai dengan akhir kegiatan. Untuk kegiatan hari ini yang terkait dengan tema parenting, yaitu materi tentang bullying, insya Allah ini sangat bermanfaat buat kami, terutama untuk sekolah dan orang tua sendiri, karena memang ini adalah tema yang diminta langsung sama orang tua, dan insya Allah ini bisa bermanfaat, ilmu yang luar biasa untuk orang tua di KBRA Al-Falah. Mudah-mudahan bisa bekerja sama juga ya untuk tema-tema yang lain.